Damai sejahtera Kristus menyertai kita di tahun 2023. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lopulalan, pada hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023. Mari kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan beri penerangan kepada mereka yang akan mendengarkan firman Allah. Dan Roh Kudus menolong kami semua supaya kami dapat melaksanakan firman Allah yang akan kami dengar hari ini. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah Allah menciptakan manusia untuk hidup bersama dan tolong menolong. Hidup bersama dan tolong menolong. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, manusia sesungguhnya tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kita sungguh membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup kita, apapun situasi kita, status kita, dan siapakah kita itu. Karena memang Allah menciptakan manusia untuk hidup bersama dan saling tolong menolong. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang pintar yang hebat sekalipun tetap membutuhkan orang lain. Lihatlah Rasul Paulus, ia tidak saja berjalan sendiri dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injilnya. Ia justru amat bersyukur dan merasa bahagia atas kedatangan teman-temannya yang dengan hati tulus mau membantu Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hari ini Injil juga kita dengar bahwa Yesus sebagai anak Allah juga menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak saja berjalan sendiri dalam mewartakan kerajaan Allah, tapi ia justru memanggil para muridnya untuk berjalan bersama-samanya dan hidup tolong-menolong satu sama yang lain. Dengan kata lain, Kristus mau mengembangkan tugas yang berat itu secara bersama-sama dalam bingkai persaudaraan dan kekeluargaan tanpa memandang status ataupun latar belakang kehidupan dari masing-masing orang. Jelas ia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Kita membutuhkan orang lain dalam membangun dan menata kehidupan bersama. Dan saya kira di tahun 2023 ini kita perlu hidup bersama dan tolong-menolong satu sama yang lain. Yang berada bisa menolong yang tidak berada, atau yang kaya bisa menolong yang miskin. Ini yang diajarkan Kristus. Paulus juga mengajarkan bahwa kita harus saling tolong-menolong, menanggung beban bersama, kata Paulus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita membutuhkan orang lain dalam membangun dan menata kehidupan bersama. Betapa hebat pun manusia atau kita sesungguhnya adalah makhluk lemah dan rapuh yang selalu membutuhkan sentuhan kasih dari orang yang lain. Itu yang disebut kita hidup bersama. Bagi kita, hendaklah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita
supaya kita bisa menolong orang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sudah sejauh mana kita hidup bersama sesuai dengan contoh yang diajarkan Kristus dan Rasul Paulus kepada murid-muridnya? Apakah kita sadar sebagai manusia lemah yang senantiasa membutuhkan orang lain, yang senantiasa membutuhkan kehidupan bersama dengan orang lain? Dan inilah yang sangat penting untuk kita hidup bersama di dalam tahun 2023 ini. Dan kita lestarikan hidup bersama dan membangun relasi dengan penuh kasih dan persaudaraan sesama umat yang beriman pada Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, seperti yang saya katakan tadi, tahun 2023 ini menjadi tahun yang sangat memprihatinkan. Lalu kita akan masuk pada tahun 2024, yaitu tahun politik. Dan saya kira kita perlu hidup bersama dengan Kristus supaya di tahun 2023 ini kita diberkati Tuhan Yesus. Kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan hiduplah bersama. Seperti tema kita, Allah menciptakan manusia untuk hidup bersama dan tolong menolong satu sama yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami dalam hidup pada tahun 2022 kami kurang hidup bersama dengan orang-orang beriman dan kami kurang menolong mereka. Tetapi pada tahun 2023 ini Tuhan, kami mau hidup bersama dan saling tolong menolong satu sama lain sebagai orang yang sudah percaya pada Kristus. Sebagai orang yang sudah beriman kepada Kristus, itu diajarkan Kristus dan diajarkan Rasul Paulus supaya kita hidup saling mengasihi dan saling tolong menolong satu sama lain, saling menanggung beban satu sama yang lain. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus dan ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.